doanya 100% kabul. Tidak ditolak, kata Rasulullah, tidak akan ditolak. Setiap waktu senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu nikmat yang perlu dan wajib kita sadari, wajib kita syukuri, wajib kita manfaatkan, supaya kita tidak menjadi orang yang mengkufur nikmat, bukan mensyukur nikmat. Nikmat itu adalah nikmat umur. Sampai saat ini kita masih sama-sama menikmati bulan Ramadan. Ini salah satu nikmat yang banyak manusia yang ingin. Di antara yang ingin menikmati Ramadan adalah keluarga kita yang telah meninggal duluan. Kalau kita pergi ke kuburan dan kita boleh bercakap-cakap sama orang yang telah meninggal dunia, dan kita bertanya sama mereka apa yang mereka masih harapkan sesudah masuk di alam kubur. Bahagia anda sekalian kalau boleh mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keridhaan, mendapatkan surga, bebas dari neraka, dan mendapatkan segala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, apalagi di sisa-sisa bulan Ramadan. Rugi seorang, buruk seorang, bangkrut seorang yang mendapatkan kesempatan macam ini tapi dia sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalatil 'ashr shadda mi'zarah wa ayqadha ahlah wa ahya laylah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuknya 10 malam akhir mengikatkan, kalau boleh berkata sarungnya. Maksudnya apa? Bukan ikat-ikat melipat bajunya. Maksudnya Rasulullah SAW tinggalkan istrinya, tidak berhubungan kalau sudah 10 malam akhir. Memberikan tanda apa? Zuhudnya dari jima', walaupun jima' itu halal, walaupun jima' itu mubah, tapi karena 10 malam akhir itu sebuah kesempatan dan kemuliaan, Rasulullah tinggalkan kenikmatan jima' berhubungan sama istrinya untuk bagaimana menikmati berhubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW menghidupkan sepanjang malam sampai subuh. 10 akhir kesempatan bagi kita taubatan nasuha, apalagi di dalamnya malam Lailatul Qadar. Nikmatinya malam Lailatul Qadar satu malam saja, bukan satu hari dan satu malam. Kalau satu hari satu malam 24 jam, tapi kalau satu malam tidak melebihi 8 jam. Kalau malam hari anggap dari mula habis maghrib sampai subuh, berapa jam? Hampir 7 jam atau 8 jam. Ini 8 jam kalau kita boleh diterima oleh Allah, mendapatkan nilai ibadah 83 tahun, 1000 bulan. 83 tahun hanya di dalam 8 jam. Cuba lihat kasih sayangnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut saya, orang yang mendapatkan karunia macam ini, tapi dia berjumpa bulan Ramadan, berjumpa 10 malam akhir, berjumpa malam Lailatul Qadar, tapi tidak mendapatkan nilai ibadah 83 tahun, orang itu miskin. Miskin dunia, miskin akhirat. Orang itu gila. Faham gila? Masa macam ini kesempatan emas, boleh dalam satu malam kurang lebih 8 jam mendapatkan ibadah
83 tahun. Datang hari kiamat menghadapi Allah, buku amal kita mengisi amal ibadah dan segala ibadah, puasa, haji, puasa, salat malam, Quran, zikir, yang lain-lain, semuanya selama 83 tahun. Padahal belum tentu umur kita boleh sampai 83 tahun. Padahal mungkin boleh meninggal dunia 50 tahun. Masa kesempatan emas macam itu, dia tidak menggunakan. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, barang siapa yang ingin cahaya kalbu, cahaya muka, jaga salat malam. Menurut saya, tidak ada orang yang suka salat malam rutin, istiqamah, menghadapi kesusahan. Tidak ada. Kalau ada salat malam, ada susah, dia mutar sana, pusing. Datang susah, oh ini orang salat malam, dia tidak dapat, karena diselamatkan oleh dari segala susah dan sulit. Ini kesempatan bagi hajat kita. Segala hajat kita boleh kita tumbahkan di hadapan Allah malam hari. Dan terpilih ibadah malam hari. Kenapa sangat mulia malam hari? Karena di saat itu nyaman tidur. Siapa di antara kita yang mau tinggalkan tidurnya, jauhkan dari istrinya, menikmati ikon yang sejuk, tapi kita ambil wudu dan salat malam? Luar biasa itu. Di situ Allah menghargai. Sampai Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, begitu ada seorang hamba bangun salat malam, ya malaikati, lihat hambaku ini lagi apa. Yang ketiga adalah doa. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau sudah masuk 10 akhir, saya baca doa apa? Kata Rasulullah SAW, jagalah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu boleh jadi wirid. Faham wirid? Jadi di mana anda pergi, terus bawa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini khusus disunnahkan di 10 malam akhir. Saat buka puasa, jangan rugikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul lis-shaimi 'inda fitrihi la turad. Ada satu doa bagi orang yang berpuasa, saat buka puasa dia berdoa, doanya 100% kabul. Tidak ditolak, kata Rasulullah, tidak akan ditolak. Jadi saat kita mau buka puasa, jangan sibuk-sibuk urus makanan sana sini. Jangan sibuk apa? Kurma di depan, air, angkat tangan doa. 5 menit sebelum azan. Begitu sudah azan, segera makan kurma dan minum air. Karena saatnya saat kita buka puasa, yang diperlukan isi kalbu. Perutnya nanti belakangan. Jadi bilang sama perut, tunggulah, salat dulu ya. Biasakan diri, biasakan isi. Ini kesempatan musim belanja hidayah, musim belanja taqwa, musim belanja iman, musim belanja ampunan, belanja ridha Allah. Jamaah sekalian, jangan sampai di antara kita yang jadi rugi. Begitu datang lebaran malah dia menyesal. Jangan sampai kita datang di hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala menghantarkan malaikat ikut salat Idul Fitri. Selepas salat Idul Fitri, malaikat membagikan sertifikat dari Allah Subhanahu wa taala, segala ampunan lahir batin, bebas dari neraka Jahannam. Tapi di antara orang yang ikut salat Id, malaikat tidak membagikan sertifikat itu, malah dilaknati oleh malaikat karena dia termasuk orang yang sia-sia di bulan Ramadan. Mudah-mudahan majlis kita yang sama-sama belajari malam ini menjadi bermanfaat bagi kamu.